Dan sekarang pertanyaannya, Ustadz Hilman, kenapa kita harus mengikuti sunnahnya Nabi? Kenapa kita harus mencontoh Nabi? Karena ternyata Nabi Muhammad SAW itu suri teladan terbaik yang tidak ada kekurangan sedikit pun. Hal ini langsung disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Di Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Jadi kalau ada pertanyaan, Ustadz Hilman, kenapa kita harus mengikuti Nabi? Harus mencontoh Nabi? Karena Nabi Muhammad adalah suri teladan terbaik. Ya, Nabi Muhammad itu adalah teladan terbaik. Uswah. Apa itu uswah? Uswah itu teladan terbaik. Mohon maaf ya, di dalam bahasa Arab, kalau kita menjelaskan tentang teladan itu ada dua kalimatnya. Satu, ada yang disebut dengan qudwah. Dua, ada yang disebut dengan uswah. Satu apa? Qudwah. Dua, uswah. Apa bedanya antara qudwah dengan uswah? Ternyata dua kalimat ini punya makna yang berbeda. Kalau qudwah itu artinya teladan yang baik yang masih memungkinkan ada kekurangan. Itu namanya qudwah. Tapi kalau uswah itu adalah teladan terbaik yang tidak akan mungkin ada kekurangannya. Artinya apa? Kalau kita bicara tentang Nabi Muhammad SAW, maka bicara kesempurnaan. Kalau kita bicara tentang Nabi Muhammad SAW, maka bicara sesuatu yang luar biasa, yang tidak ada kekurangan sedikit pun. Dan itulah sosok baginda Muhammad SAW. Dari bangun tidurnya sampai tidurnya, semua adalah teladan terbaik. Dari anak-anak, tumbuh remaja, jadi pemuda, menikah, berkeluarga, jadi pemimpin, bahkan mohon maaf jadi seorang pedagang, jadi seorang pengusaha, jadi jenderal militer, sampai wafatnya, maka semua jenjang kehidupannya terbaik. Baginda Muhammad itu waktu jadi anak-anak, anak yang terbaik. Baginda Muhammad itu saat jadi pemuda, pemuda yang terbaik. Baginda Muhammad itu saat menikah jadi ayah, jadi suami, maka jadi suami yang terbaik. Saat jadi pemimpin, pemimpin yang terbaik. Saat jadi pengusaha, pengusaha yang terbaik. Dan ini yang bisa kita pelajari dari sosok baginda Muhammad SAW. Nah sekarang pertanyaannya, Ustadz, dari sekian banyak keteladanan yang bisa kita ambil dari sosok baginda Muhammad SAW, apa di antaranya? Setidaknya ada 5 S lagi. Ya. Ada 5 S yang keluarga besar Telkom bisa kita hadirkan sebagai bentuk meniru dan mencontoh keteladanan Nabi Muhammad SAW. S yang pertama, saya mengaminkan apa yang tadi Pak Sandy sampaikan. 1, syukur. Kalau kita mau diakui sebagai umatnya Nabi dan kita mau belajar dari sosoknya baginda Nabi, ayo keluarga besar Telkom untuk lebih meningkatkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin ya, Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, maka Allah akan tambahkan. Dan jika kalian kufur, sesungguhnya azab Allah begitu pedih. Coba dicek, kira-kira kita dalam hidup lebih banyak syukurnya atau mengeluhnya? Teman-teman di Telkom lebih banyak luhlahnya atau alhamdulillahnya? Harusnya lebih banyak alhamdulillahnya. Dan rasa syukur itu menggambarkan bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad karena kita mengikuti sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, sikapnya adalah saya mengaminkan yang tadi pasien disampaikan, sabar. Apa yang kedua? Sabar.
Tolong perbanyak sabarnya ya. Hidup ini banyak cobaan. Kalau banyak cucian namanya laundry itu. Yang berumah tangga mungkin ada yang diuji, nggak apa-apa. Rumah tangga itu rumit. Kalau sederhana rumah makan ya. Jadi seseorang tuh tidak akan mungkin ditinggikan derajatnya kalau dia tidak menemukan ujian dalam hidupnya. Maka di era transformasi yang Telkom hari ini hadirkan, tentu banyak challenge-nya, banyak cobaannya, banyak tantangannya. Gak apa-apa. Kadang seseorang itu harus dibanting agar dia terpelanting. Kadang seseorang itu harus merasakan sesuatu yang pahit agar dia bisa merasakan sesuatu yang manis. Seseorang tidak akan mungkin dibentuk sebelum dia dibentur. Makanya dibentur, 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 nanti dia akan dibentuk dalam kehidupan yang lebih baik. Seseorang tidak akan mungkin jadi seseorang yang besar kalau dia nggak diberatkan dalam hidupnya. Maka yuk, kalau sekarang targetnya meningkat, targetnya bertambah, ya nggak apa-apa. Jalani aja dengan sabar. Karena pada akhirnya sabar itulah yang mengantarkan kebahagiaan untuk kita. Jelas? Oke. Yang ketiga, tolong setelah ini yang ketiga, kalau kita ikuti sunnahnya Nabi, sholat. Tolong jaga sholat. Jaga apa? Sholat. Kenapa Ustadz? Karena ternyata sholat itu indikator kebaikan seseorang. Makin baik sholatnya, makin baik hidupnya. Perbaiki sholatmu, maka Allah perbaiki hidupmu. Dan mohon maaf, kata guru saya, berantakannya hidupmu Hilman, boleh jadi berangkat dari berantakannya sholatmu. Karena ketika sholatmu terjaga, Allah akan jaga semua aspek kehidupan dalam dirimu. Maka selepas dari sini, ayo kita perbaiki sholat. Sebagai bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, silaturahim. Apa? Silaturahim. Tolong dijaga kebersamaan di antara kita. Hari ini udah gak ada yang namanya Superman. Yang ada super team. Hari ini udah gak ada yang merasakan ini gara-gara aku. Sekarang diganti jadi kita. Sesuatu tuh jadi besar bukan karena individunya. Tapi sesuatu itu besar karena dia bersama dalam kebaikan-kebaikan masing-masing. Ibaratnya lidi. Lidi itu kalau berserakan, mohon maaf, hanya jadi sampah yang harus dibersihkan. Kalau satuan, maksimal jadi tusuk sate atau tusuk sosis bakar mungkin. Tapi lidi itu kalau disatukan akan jadi satu kekuatan yang bisa membersihkan keburukan. Maka saya percaya di Telkom Group ini kita tuh hebat-hebat semua. Tapi kalau yang hebat-hebat ini berserakan, tidak bersatu, maka nggak akan pernah jadi kebaikan. Maka pentingnya kolaboratif ya kan. Dalam core value akhlak di perusahaan kita ada kolaboratif. Memang hari ini harus bersama gitu. Ada harmoni, saling menghargai di antara kita. Saling menghormati, saling menguatkan. Ingat ya, perusahaan yang besar itu bukan saing, tapi saling. Saling apa Ustadz? Saling melengkapi, saling menyempurnakan, saling mengisi, saling menghargai. Dan itu yang bisa kita hadirkan.